Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Elva Story, jangan lelah bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholatlah sebelum kita disholatkan, karena itu pengingat bahwa hidup adalah perjalanan kembali. Pastikan kamu sudah subscribe ke channel Elva Story, agar tak tertinggal kisah penuh makna seperti ini. Apa jadinya jika cinta yang suci kembali diuji, bahkan setelah ijab kabul diucap? Dan siapakah yang sebenarnya tidak rela melihat Aisyah bahagia? Mari kita akhiri kisah ini dengan sebuah pelajaran indah yang tertanam dalam. Langit Riyadh sore itu mewarnai jendela rumah besar keluarga Al-Mutashim dengan semburat jingga yang lembut. Angin padang pasir membawa aroma debu halus yang menyusup melalui sela-sela tirai mahal. Aisyah, gadis muda asal desa kecil di Jawa Tengah, berjalan perlahan menyusuri koridor marmer dengan langkah ringan namun penuh kehati-hatian. Di tangannya tergenggam ember dan kain pel, tanda ia sedang bertugas membersihkan ruang-ruang istana kecil itu. Baru 2 bulan ia bekerja di rumah keluarga Arab terpandang itu. Semua serba megah, serba mewah, namun Aisyah tetap rendah hati, diam dan patuh. Ia hanya ingin bekerja dengan baik agar bisa mengirim uang ke kampung halamannya, tempat ibu dan adik-adiknya menunggu. Hari itu ia dijadwalkan membersihkan ruang kerja pribadi tuan muda rumah itu. Biasanya ruangan itu kosong saat sore. Tapi begitu ia mendorong pintu dan melangkah masuk, suara berat dan lembut menyapanya. Ismahli, ana M.A. Zaltahuna. Izinkan aku masih di sini. Langkah Aisyah langsung terhenti. Ia menunduk panik dan memundurkan badan. Afwan, ya Said, saya tidak tahu Anda ada di dalam. Sosok pria itu berbalik perlahan. Tinggi, berpakaian putih bersih, dengan sorban rapi dan wajah yang tenang namun tajam. Mata hitamnya menatap lurus, mempelajari sosok Aisyah yang berdiri kaku di ambang pintu. M.A. Ismuki, tanyanya singkat. Siapa namamu? Aisyah, ya Said, jawabnya cepat sambil menunduk dalam. Pria itu mengangguk kecil, lalu melirik jam tangannya. Kau bisa bersihkan ruangan ini nanti. Aku tak akan lama. Aisyah buru-buru mengangguk dan menutup pintu, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Tapi yang membuatnya tak bisa tidur malam itu, bukan karena takut dimarahi, melainkan tatapan mata pria itu. Tatapan yang tidak dingin, tidak pula sombong. Justru sebaliknya, seperti seseorang yang tengah melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dan esoknya, untuk pertama kalinya, Aisyah menemukan setangkai bunga kecil di sudut meja kerjanya. Bunga gurun yang tak pernah tumbuh di taman rumah itu. Pagi itu, Aisyah membersihkan rak buku besar di ruang tamu, ketika suara langkah kaki menggema dari arah lorong dalam. Ia tidak menoleh, karena tahu langkah itu sangat ia hafal sejak hari itu. Langkah Rashid, tuan muda rumah itu. Kau menyukai bunga? Suara itu membuat Aisyah menoleh kaget. Ia melihat Rashid berdiri beberapa meter darinya, tangannya membawa sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Bunga yang sama seperti kemarin. Bunga gurun berwarna kuning pucat, kelopaknya kecil dan rapuh, namun sangat wangi. Saya tidak pernah melihat bunga itu sebelumnya, jawab Aisyah dengan suara pelan. Rashid tersenyum samar. Aku juga tidak pernah memberikannya pada siapapun sebelumnya. Aisyah menunduk dalam. Hatinya mulai terasa aneh. Rasa yang tak semestinya tumbuh antara majikan dan pembantu, namun semakin hari semakin sulit ditepis. Hari-hari berikutnya, perlakuan Rashid perlahan berubah. Ia tidak lagi bersikap seperti pria Arab kebanyakan yang kaku dan penuh jarak terhadap pembantunya. Ia mulai menanyakan kabar, menawarkan minuman, bahkan sesekali diam-diam meninggalkan makanan kecil di tempat Aisyah biasa beristirahat di dapur belakang. Suatu malam, ketika Aisyah sedang melipat baju di sudut ruang cuci, lampu meredup dan angin dari jendela membuat tirai berkibar pelan. Suasana terasa hening. Lalu suara itu kembali terdengar. Apakah kau merasa bahagia di sini? Tanya Rashid dari balik pintu. Aisyah sedikit terkejut, namun tetap menunduk sopan. Saya bersyukur, ya Said. Saya bisa bekerja dan mengirim uang ke keluarga saya. Rashid melangkah masuk perlahan, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Tapi apakah kau merasa dihargai? Pertanyaan itu membuat Aisyah terdiam. Matanya memanas, bukan karena sedih, tapi karena selama ini,
tidak ada yang pernah bertanya seperti itu padanya. Tidak semua orang memandang saya seperti manusia penuh harga diri, jawabnya lirih. Rashid menarik napas panjang. Mungkin itu karena mereka belum mengenal siapa dirimu sebenarnya. Sejak saat itu, Aisyah tak lagi melihat Rashid hanya sebagai tuan muda. Ia menjadi seseorang yang membuat jantungnya berdebar, yang hadir tanpa diminta, yang membuat hatinya merasa diperhatikan dan dihormati. Namun cinta, apalagi di rumah sebesar itu, bukanlah sesuatu yang bisa sembunyi lama. Dan seseorang dari dalam keluarga sudah mulai mencium keanehan. Sore itu, suasana di rumah keluarga Al-Mutashim tampak biasa. Namun di balik tirai balkon lantai 2, sepasang mata memperhatikan sesuatu dengan seksama. Abdul Aziz, kakak tertua Rashid, menatap ke taman belakang tempat Aisyah sedang menyiram bunga. Rashid berdiri tak jauh darinya, sedang berbicara santai dengan tangan bersedekap di belakang punggung. Bukan percakapan itu yang membuat Aziz resah. Tapi cara Rashid memandang gadis itu, hangat, penuh perhatian, bukan pandangan seorang majikan kepada pembantu. Aziz meremas gagang gelas di tangannya. Ini tidak boleh terjadi, gumamnya pelan. Malamnya, ketika makan malam keluarga, Rashid datang terlambat. Ia baru saja selesai membantu Aisyah yang kesulitan mengganti selang air di taman. Baju gamisnya sedikit basah di bagian lengan, dan matanya terlihat lelah. Kau sering sekali menghilang akhir-akhir ini, sindir Aziz sambil menatap tajam. Rashid tersenyum singkat. Hanya menikmati udara sore, Kak. Apa kau menikmati udara? Atau seseorang yang sedang menyiram bunga? Tanya Aziz dingin, membuat seluruh meja makan terdiam. Ibu mereka, yang duduk di ujung meja, langsung menoleh. Ada apa ini? Adikmu terlalu sering dekat dengan pelayan, jawab Aziz tegas. Itu memalukan. Tidak pantas. Rashid menegakkan tubuhnya. Suaranya tenang tapi penuh kekuatan. Jika kehormatan diukur dari status, maka rumah ini terlalu tinggi untuk manusia biasa. Tapi jika kehormatan diukur dari hati, Aisyah jauh lebih mulia daripada banyak tamu yang pernah duduk di ruang tamu kita. Aziz membanting sendoknya. Kau akan membuat aib. Rashid berdiri. Saya tidak berniat membuat aib. Saya hanya berniat jujur. Sementara itu, Aisyah mendengar sebagian dari percakapan itu dari dapur. Suaranya pelan, namun menusuk. Malam itu, ia menuliskan surat untuk agennya. Permintaan pindah rumah. Ia tak ingin menjadi penyebab keretakan keluarga. Ia tak ingin perasaan ini menghancurkan semua yang sudah ia jaga. Namun sebelum ia mengirim surat itu, sebuah kejadian tak terduga terjadi keesokan paginya. Seseorang menyelinap ke dapur. Bukan untuk mengambil makanan, tapi untuk menyampaikan sebuah keputusan besar. Pagi itu, sinar matahari belum terlalu terik saat Aisyah sedang menyapu halaman belakang. Wajahnya terlihat lelah, semalam ia nyaris tak tidur memikirkan surat pengajuan pindah yang ia sembunyikan di bawah bantal. Langkah kaki terdengar dari arah belakang. Tapi kali ini tidak seperti biasanya. Suaranya tergesa. Rashid muncul dari balik lorong samping taman dengan napas sedikit memburu. Aisyah, panggilnya. Kau harus bicara denganku. Aisyah menunduk, tangannya terus menyapu tanpa menatap wajah tuannya. Maaf, ya Said, saya sedang bekerja. Rashid mendekat 2 langkah, suaranya lirih. Aku tahu kau dengar percakapan semalam. Aisyah menggigit bibirnya, lalu mengangguk pelan. Saya tak ingin membuat masalah, ya Said. Saya sudah menulis surat untuk pindah rumah. Tolong izinkan saya pergi. Rashid menghela napas dalam, lalu berkata pelan namun jelas. Kalau begitu, sebelum kau pergi, dengarkan aku sebentar. Aisyah berhenti menyapu. Rashid menatapnya dengan serius. Pagi ini, aku sudah bicara dengan ayah dan ibu. Aku bilang, aku ingin menikah denganmu. Jantung Aisyah seperti berhenti berdetak. Matanya membelalak, menyangka itu hanya kalimat spontan. Tapi tatapan Rashid tidak bergeming. Tidak ada gurauan di sana, hanya keteguhan. Apa yang Anda katakan? Bisik Aisyah lirih, hampir tak terdengar. Aku ingin menjadikanmu istriku. Di hadapan Allah, bukan rahasia di balik pintu, ucap Rashid mantap.
Aku tahu ini akan sulit. Aku tahu banyak yang akan menentang. Tapi aku tidak peduli. Kau wanita yang jujur, kuat, dan hatimu bersih. Itu cukup untukku. Aisyah terdiam. Air matanya mulai turun. Tapi bukan karena sedih. Rashid, saya cuma cleaning service. Saya nggak punya apa-apa. Kau punya hati yang tidak bisa dibeli, jawabnya lembut. Namun keputusan Rashid tidak membuat semuanya menjadi mudah. Justru badai mulai datang. Aziz semakin marah. Keluarga besar berkumpul dan banyak yang menolak. Bahkan sang ibu sempat jatuh sakit karena tekanan dari kerabat. Tapi satu orang yang selama ini diam, mulai bersuara. Seorang nenek renta, penghuni tertua rumah besar itu, yang mendengar semua dengan telinga yang tajam. Suatu malam, ia memanggil Aisyah ke kamarnya. "Duduklah, anakku," ujarnya dengan suara lembut. Aisyah duduk bersimpuh. "Aku pernah muda. Aku tahu apa yang kau rasakan," kata si nenek sambil menggenggam tangan Aisyah. "Jika Allah menanam cinta di hatimu dan hatinya, tidak ada tangan manusia yang bisa mencabutnya, kecuali kalian sendiri." Aisyah menangis di pangkuan wanita tua itu. Dan saat itu pula, hatinya mantap. Jika cinta ini adalah takdir dari Allah, maka ia siap menjalani badai apapun untuk melindunginya. Setelah percakapan malam itu dengan sang nenek, hati Aisyah mulai mantap. Tapi kedamaian itu tidak bertahan lama. Hari berikutnya, ia dipanggil oleh istri pertama Al-Emyutashim, ibu dari Rashid. Di ruang tamu depan, wanita itu duduk dengan anggun, mengenakan abaya hitam dan sorban tipis yang disampirkan di bahunya. Aisyah berdiri di hadapannya dengan kepala tertunduk. "Aisyah," suara wanita itu lembut, namun nadanya berat. "Aku tak akan memaksamu untuk mundur. Tapi sebelum kau melangkah lebih jauh, aku ingin kau tahu apa yang akan kau hadapi." Aisyah mengangguk pelan, mendengarkan. "Pernikahan bukan hanya soal cinta. Ini juga soal nama baik. Keluarga kami dikenal di seluruh Riyadh. Kau akan menjadi bahan pembicaraan. Orang akan mencibir. Bukan padamu saja, tapi pada kami semua." Hening sesaat. "Jika kau tetap menikah dengan Rashid, kau harus siap tak hanya menjadi istri, tapi juga menjadi perisai. Apakah kau sanggup?" Aisyah menatap mata wanita itu. Air mata menetes perlahan, tapi suaranya mantap. "Insya Allah, saya sanggup. Jika Allah mengizinkan saya mencintai seseorang yang mulia akhlaknya, saya juga harus kuat menjaga kehormatannya." Wanita itu tak menjawab. Ia hanya memandang lama, sebelum akhirnya berkata pelan, "Kau mengingatkanku pada masa mudaku." Hari-hari berikutnya penuh ujian. Para kerabat datang silih berganti, mencoba membujuk Rashid. Beberapa bahkan menawarkan perjodohan dengan gadis bangsawan. Namun Rashid hanya menjawab, "Hati saya sudah memilih. Dan saya tidak ingin hidup bersama wanita yang tak saya cintai." Sementara itu, Aisyah menerima surat dari desanya. Ibunya sakit. Tabungan Aisyah nyaris habis untuk pengobatan. Dan kabar ini membuatnya ragu. Apakah ia masih pantas menjadi bagian dari keluarga bangsawan, sementara keluarganya sendiri dalam kesulitan? Suatu malam, ia diam-diam mengepak koper kecilnya. Ia ingin pulang ke Indonesia, bukan karena menyerah, tapi karena ingin menjaga martabat Rashid. Ia menulis surat perpisahan dan meletakkannya di atas meja kecil di taman belakang. Namun sebelum ia melangkah keluar rumah, suara berat yang sangat ia kenal memanggil, "Aisyah." Rashid berdiri di ambang pintu taman, wajahnya serius. "Kau akan pergi tanpa pamit?" Aisyah menunduk, lalu menangis. "Saya hanya ingin menjaga Anda dari malu." Rashid melangkah cepat, menggenggam tangannya. "Kau bukan aib. Kau adalah anugerah yang Allah kirimkan kepadaku. Jangan pernah berpikir untuk pergi lagi, karena aku sudah meminta restu ayah dan ibu hari ini." Aisyah terperangah. "Mereka menyetujui?" Rashid mengangguk. "Pernikahan kita akan diadakan Jumat depan." Dan pada hari itu, seluruh keluarga besar dikumpulkan. Undangan disebar. Tapi yang tidak diketahui Aisyah adalah bahwa Rashid merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar akad nikah biasa. Hari Jumat yang ditunggu pun tiba. Langit Riyadh cerah, angin sejuk bertiup dari arah padang pasir.
Di dalam villa besar keluarga Al-Mutashim, hiruk-pikuk persiapan terdengar sejak pagi. Namun ada yang berbeda. Dekorasi pernikahan hari itu tidak seperti pesta mewah bangsawan Arab kebanyakan. Tak ada panggung tinggi, tak ada kilauan emas mencolok. Semuanya sederhana, lembut, dan penuh makna. Aisyah duduk di kamar tamu perempuan, mengenakan gaun putih susu berhias renda ringan. Jilbabnya sederhana, namun wajahnya bersinar seperti mentari pagi. Ia masih belum percaya, hari ini ia bukan lagi seorang pembantu, melainkan calon istri dari pria yang dulu hanya ia lihat dari kejauhan. Di ruang tamu utama, Rashid mengenakan gamis putih bersih dan sorban warna gading. Wajahnya tenang, namun matanya tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan. Ayah Rashid duduk di samping penghulu, sementara para tamu undangan mulai berdatangan. Mereka adalah kalangan terpandang. Beberapa tampak bingung. Sebagian lagi hanya berbisik-bisik pelan melihat nama mempelai wanita yang tak mereka kenal. Saat ijab kabul dimulai, suasana hening. Aku nikahkan engkau Rashid bin Abdul Mutashim dengan Aisyah binti Mahfud dengan mas kawin 10 dinar emas tunai. Rashid menjawab mantap, kabiltu nikah Aisyah binti Mahfud. Takbir pun menggema dari mulut para tamu. Aisyah hanya bisa menangis, menunduk dalam, menggenggam erat tangan nenek tua yang selama ini diam-diam menjadi pelindungnya. Setelah akad, Rashid berdiri di tengah para tamu, memegang mikrofon kecil. Hari ini, saya tidak hanya menikah. Saya juga ingin mengumumkan sesuatu. Semua mata tertuju padanya. Aisyah bukan hanya istri saya. Tapi mulai hari ini, saya tunjuk sebagai Direktur Operasional Yayasan Pendidikan dan Sosial milik keluarga kami yang bergerak di bidang pemberdayaan wanita pekerja asing. Karena hanya wanita yang pernah berjuang dari bawah, yang tahu betul bagaimana membangkitkan mereka yang terjatuh. Gema takbir kembali mengguncang ruangan. Aisyah menatap Rashid dengan mata basah. Ia tahu, cintanya bukan sekadar diterima, tapi dijunjung, dimuliakan, dan diangkat oleh Allah di hadapan banyak saksi. Hari itu, di rumah keluarga kaya, cinta seorang wanita sederhana menjadi saksi bahwa kemuliaan bukan milik mereka yang berdarah biru, tapi mereka yang menjaga hati tetap bersih. Hari-hari awal pernikahan mereka terasa seperti mimpi bagi Aisyah. Ia yang dulunya membersihkan kamar, kini tidur di kamar utama dengan Rashid. Ia yang dulunya mencuci baju, kini disiapkan baju oleh para pelayan. Tapi Aisyah tetap Aisyah. Ia tak pernah memerintah, tak pernah angkuh. Ia masih menyapa pelayan dengan senyum tulus, bahkan sesekali ikut membantu menyiapkan teh. Rashid memperlakukannya dengan penuh kasih. Di pagi hari, mereka duduk bersama di taman, meminum teh sambil membahas rencana yayasan. Di malam hari, mereka membaca Al-Quran berdua sebelum tidur. Namun tak semua hal berjalan mulus. Beberapa tamu yang datang ke rumah masih memandang Aisyah dengan sinis. Bisik-bisik masih terdengar, menyebutnya pembantu yang naik pangkat. Suatu hari, saat jamuan makan siang bersama kerabat jauh, seorang wanita separuh baya bertanya dengan nada menyindir. Bukankah aneh? Rumah sebesar ini kini dipimpin oleh wanita yang dulunya menyapu lantai. Aisyah menunduk, hatinya sedikit perih. Tapi sebelum ia sempat menjawab, Rashid berbicara lantang. Ya, dan lantai itu lebih bersih di tangannya daripada hati orang yang berkata seperti itu. Suasana langsung hening. Wanita itu menunduk malu. Aisyah hanya bisa menahan air mata, bukan karena sedih, tapi karena hatinya merasa sangat dihargai. Setelah tamu pulang, Aisyah berkata kepada suaminya, "Aku tidak ingin membuatmu harus terus melindungiku dari omongan orang." Rashid memegang tangan istrinya, lembut tapi kuat. "Aku tidak melindungimu. Aku berdiri bersamamu. Itu berbeda." Di tengah segala pujian dan hinaan, Aisyah tetap konsisten menjalankan peran barunya. Ia mulai rutin mengunjungi pusat pelatihan untuk TKW yang dibangun dari dana yayasan keluarga. Ia mengajar bahasa Arab dasar, adab kerja, dan mengingatkan mereka untuk tetap dekat dengan Allah. Di salah satu kelas, seorang gadis muda bertanya padanya, "Ustadzah, apakah benar ibu dulu juga cleaning service?" Aisyah tersenyum, lalu menjawab, "Iya, dan tidak ada yang salah dengan itu. Yang salah adalah ketika kita lupa bersyukur dan berhenti bermimpi." Hari demi hari,
Cinta mereka tidak hanya tumbuh di antara dua hati, tapi juga tumbuh di hati orang-orang yang perlahan mulai percaya bahwa kemuliaan tidak diukur dari silsilah, tapi dari keteguhan jiwa. Namun jauh di ujung lorong rumah keluarga Al-Mutashim, satu orang belum sepenuhnya menerima kenyataan ini. Dan orang itu sedang menyusun rencana yang bisa mengguncang bahtera rumah tangga mereka. Hari-hari tenang setelah pernikahan Aisyah dan Rashid ternyata tidak benar-benar tenang. Di balik senyapnya lorong rumah, Abdul Aziz, sang kakak tertua, masih menyimpan bara dalam dada. Ia tidak pernah benar-benar menerima Aisyah. Baginya, pernikahan itu adalah cacat dalam sejarah keluarga. Dan ia percaya, cinta Rashid pada Aisyah hanyalah cinta sementara yang akan sirna saat realita kehidupan menampar. Suatu siang, ia memanggil Aisyah diam-diam ke ruang tamu tua yang sudah jarang dipakai. Suaranya dingin dan tajam. "Kau pikir kau sudah menang, ya?" Aisyah menatap dengan tenang. "Saya tidak sedang bertanding, ya As-Said. Saya hanya menjalani apa yang Allah takdirkan." Aziz tertawa sinis. Ia mengeluarkan secari kertas dan meletakkannya di meja. "Ini tanda tangan surat perceraian ini. Dan aku akan pastikan keluargamu di desa tidak akan kekurangan sepeser pun." Aisyah menatap kertas itu. Bibirnya gemetar, namun ia tidak menyentuhnya. "Saya menikah bukan untuk dijual, bukan pula untuk dibeli. Kalau Rashid yang meminta, saya akan pergi tanpa syarat. Tapi bukan Anda yang berhak menentukan akhir cerita ini." Aziz hendak berbicara lagi, namun tiba-tiba suara langkah kaki terdengar di belakang. Rashid muncul dari balik pintu, wajahnya keras, rahangnya mengencang. "Sudah cukup, Kak," ucapnya tegas. Aziz terdiam. "Kau pikir aku tidak tahu semua ini? Aku tahu kau masih belum bisa menerima. Tapi jangan kau lukai wanita yang bahkan lebih mulia dari banyak bangsawan di luar sana." Rashid merobek surat itu di depan mata kakaknya, lalu memeluk Aisyah yang tak kuasa menahan tangis. Setelah kejadian itu, ayah mereka memanggil seluruh keluarga. Untuk pertama kalinya, Rashid berdiri di tengah ruang utama bukan sebagai putra bungsu, tapi sebagai pemimpin baru keluarga Al-Mutashim yang menggantikan ayahnya. Ia berbicara tenang, tapi tajam. "Aku ingin kalian tahu bahwa wanita yang kalian ragukan justru telah menyelamatkan nama keluarga ini. Dengan yayasan yang ia bangun, ratusan wanita pekerja dari berbagai negara mendapat pendidikan, perlindungan, bahkan tempat tinggal yang layak. Apa yang sudah kalian lakukan sebanding dengan itu?" Tak ada yang berbicara. Semua tertunduk. Aisyah berdiri di samping suaminya. Ia tidak perlu banyak bicara. Hanya satu senyum kecil yang memancarkan keberanian dan keteguhan hati. Bertahun-tahun kemudian, kisah cinta mereka menjadi legenda di Riyadh. Bukan karena kemewahannya, tapi karena keberaniannya. Dan di tengah semua itu, Aisyah tak pernah berubah. Ia masih menyiram bunga di taman belakang rumah. Masih mengajari bahasa Arab kepada gadis-gadis muda yang bermimpi besar. Masih menyapa para pelayan dengan senyuman yang sama seperti dulu. Karena cinta sejati, tak lahir dari kesamaan status, tapi dari kesucian niat dan keberanian untuk percaya pada takdir Allah.